Selamat siang jemaat yang kasih Tuhan. Memasuki bulan yang baru, kita boleh datang ke hadirat Tuhan bersama-sama, memasuki juga bulan keluarga. Dan hari ini kita bersama merenungkan satu tema, ketika keluarga itu tidak sempurna. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kejadian pasal yang ke-16 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 16 dari ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yang ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Saudara sekalian, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan hati yang gentar dan berdoa. Saudara sekalian, kenapa saya mengatakan dengan hati yang gentar, saudara sekalian? Karena kita sedang berbicara tentang tokoh-tokoh besar Alkitab, tentang kesalahan mereka, tentang kelemahan mereka di dalam kehidupan berkeluarga. Di pihak lain sekalian, kita belum tentu lebih baik dari mereka. Keluarga kita juga belum tentu lebih sempurna dari mereka. Tetapi kita sedang membicarakan mereka. Yang kedua sekalian, kita merenungkan dengan hati yang berdoa. Mohon Tuhan menopang setiap keluarga yang ada. Mohon Tuhan memberikan anugerah kepada setiap keluarga kita. Karena setiap keluarga juga ada pergumulan, kelemahan, kekurangannya. Supaya keluarga kita mempunyai visi misi yang jelas. Dipanggil untuk menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Supaya menjadi berkat berlimpah mengalir di antara segala bangsa. Sekalian, apa masalah dari keluarga Abraham, Ishak dan Yakub yang akan kita renungkan bersama-sama? Sekalian, yang pertama saya mengatakan keluarga Abraham mempunyai masalah karena meragukan janji Tuhan. Kita melihat kejadian sebelumnya, baik pasal 12, 15 sekalian, Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan diulangi beberapa kali, engkau akan punya keturunan yang besar dan banyak. Seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Engkau akan menjadi bapa untuk segala bangsa dan ada kerajaan yang besar keluar dari keturunanmu, dan engkau serta keturunanmu akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu suku, tetapi untuk semua bangsa. Setelah 10 tahun Abraham menerima janji Tuhan, dan dia sudah berusia 85 tahun, Sarah belum mengandung. Sarah belum melahirkan anak di usia Abraham
85 tahun. Sudah sekian lama menanti, dan Sarai pun ragu-ragu dengan keadaannya, kekhawatiran, kegelisahan di dalam hati Sarai mempengaruhi hati Abraham. Akhirnya mereka meragukan janji Tuhan. Apakah benar Tuhan janjimu? Di usia 85 saya belum mempunyai keturunan. Dan Sarai pun penuh dengan kegelisahan, penantian yang tidak kelihatan cerah cahayanya. Maka Sarai dan Abraham memakai cara manusia untuk melakukan kehendak Allah. Abraham dan Sarai memakai pikiran manusia untuk menggenapkan kehendak daripada Allah. Sarai berkata, "Itu Hagar, hambaku orang Mesir, ambillah dia, jadikan istrimu." Alkitab mengatakan Abraham mendengar, melakukan saran daripada Sarai atau Sarah istrinya. Menghampiri Hagar, kemudian hamil dan melahirkan seorang anak di luar perjanjian Tuhan. Saudara sekalian, setelah Hagar mengetahui dia sudah mengandung, dia meremehkan Sarai. Dan waktu Sarai mengetahui sikap Hagar yang merendahkan dia, sakit hatinya. Terjadilah benturan di dalam keluarga, retak relasi Sarai dengan Hagar dan mempengaruhi Abraham. Sarai mengatakan, "Lihat itu pembantu merendahkan saya." Abraham mengatakan, "Apa yang bisa saya buat? Engkau yang sarankan. Lakukan apa yang engkau pandang baik." Hagar diusir sekalian. Keluarga Abraham menjadi rumit, bermasalah, kacau sekalian. Dan problem kelahiran anak ini menjadi masalah sejarah dunia sampai hari ini tidak terselesaikan. Sehingga ada penafsir mengatakan kejatuhan pertama manusia ke dalam dosa adalah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Kejatuhan kedua yang tidak kalah besarnya, Abraham mengambil Hagar melahirkan Ismail dengan keturunannya. Saudara sekalian, itulah permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Abraham. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Saudara sekalian, apa yang menjadi akar masalah dalam kehidupan Abraham dan Sarai? Penafsir mengatakan pertama masalah budaya. Karena memang zaman waktu itu di dunia Timur Tengah sekalian ada kebiasaan kalau nyonya tidak bisa melahirkan, maka hamba itu bisa mengambil posisi melahirkan anak untuk sang tuan. Saudara sekalian, ini satu realita, bukan imajinasi daripada Sarai. Di depan mata ada masalah ini, sehingga mempengaruhi dia, mengatakan, "Ini hambaku, jadikan dia istri, melahirkan anak." Dan jangan-jangan dikatakan, ya ini menggenapkan maksud kehendak Tuhan. Pengaruh budaya sekalian. Arus dunia yang menerpa hati Sarai sehingga dia meragukan kebenaran dan janji Tuhan. Masalah kepemimpinan rohani sekalian. Alkitab mengatakan suami itu adalah kepala istri. Kepala itu artinya pemimpin. Kepala itu artinya memegang otoritas. Kepala itu artinya bertanggung jawab penuh sekalian. Itu artinya kepala.
Sekarang Abraham adalah kepala keluarga, kepala daripada Sarai. Dia harus memimpin. Dia punya otoritas atas keluarga, atas istri. Dia menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja yang harus memimpin istri untuk taat kepada Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh istri yang juga dipengaruhi oleh budaya waktu itu. Saudara sekalian, Abraham yang pertama mendengar itu janji Tuhan. Sarah itu tidak mendengar. Jadi bisa juga Sarah kurang mengerti. Bisa juga Sarah menafsir matan salah menafsir maksud Tuhan. Keturunan Abraham tidak harus dari Sarai. Mungkin pikirnya Sarai begitu. Nah sekalian, yang mendengarkan itu adalah Abraham. Seperti Adam kan, yang mendengarkan dari Tuhan. Jadi dia harus sangat jelas dan harus tegas menyampaikannya. Sekalian, Tuhan mengatakan, Abraham, dari Sarah istrimu, bukan dari Hagar, bukan dari perempuan yang lain. Tetapi sekalian, Abraham itu tidak membenarkan, mengarahkan pikiran Sarah itu kepada keaslian daripada firman, tetapi mengikutinya. Sekalian, kepemimpinan di dalam keluarga kalau tidak jelas firman, tidak tegas melaksanakannya, itu akan mengakibatkan masalah penyimpangan daripada kebenaran. Tetapi menurut saya satu lagi yang lebih penting adalah masalah spiritual, masalah rohani. Abraham dan Sarah meragukan janji Tuhan. Memang banyak faktornya sekalian, termasuk budaya. Waktu yang terlalu lama bagi Abraham Sarah sudah tidak mungkin, di depan matanya tidak bisa terjadi apa yang dimaksud keturunan besar, bangsa yang besar sekalian. Di dalam hal itu sekalian, Abraham dan Sarah itu seakan-akan tidak melihat kehadiran Tuhan. Tidak melihat penyertaan Tuhan untuk mereka menyelesaikan masalahnya. Bebannya terlalu berat dan dia merasa tidak sanggup menyelesaikan dan tidak melihat ada titik terang kehadiran Tuhan. Sehingga di dalam persiapan ini saya berpikir, kalau saudara dan saya ada di posisi demikian, saudara sekalian tidak gampang untuk menghadapinya. Sekalian tidak gampang untuk menghadapinya sehingga bisa muncul keraguan ini sekalian. Karena ada banyak faktor, Anda paham banyak faktor. Sekalian di dalam kehidupan realita kita, di dalam kehidupan keluarga kita sekalian, kita ada kalanya juga menghadapi problem, menghadapi pergumulan keluarga. Sekalian yang menjadi masalah di dalam titik-titik pergumulan keluarga yang sangat berat. Apakah kita percaya Tuhan tetap hadir di situ? Tuhan tetap berkuasa, punya rencana yang baik. Seperti Roma 8:28 sekalian. Allah bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, di dalam segala perkara, di dalam perkara penantian yang sulit, di dalam perkara seperti tidak bisa melahirkan anak, di dalam perkara yang panjang waktunya, Allah tetap ada di sana. Ini merupakan problem spiritual. Sekalian, kalau kita tidak melengket dengan Tuhan dan firman-Nya, kita bisa meragukan Tuhan seperti Abraham dan Sarai. Jangan kita terlalu cepat menghakimi Abraham. Tetapi apa yang dialaminya harus juga menjadi satu pelajaran cermin untuk kita di dalam membangun keluarga yang seringkali juga tidak terlepas dari pergumulan dan kesulitan. Di dalam pergumulan kesulitan, adakah kita melihat kehadiran Tuhan di dalamnya? Ada satu buku yang berjudul Down to Earth Spiritual atau spiritual yang membumi. Sekalian, buku itu mengatakan sekalian, sesungguhnya Allah itu hadir di dalam setiap aspek hidup kita. Hal-hal yang kecil Tuhan ada, hal-hal yang sulit Tuhan juga ada,
Hal-hal yang bersukacita ada. Hal-hal di dalam kegagalan, keputusasaan, Allah itu tetap ada di situ. Cuman yang menjadi masalah, seringkali kita tidak melihatnya. Sesuai pada waktu keluarga menghadapi problem seperti Abraham, apakah kita tetap bisa memegang janji Tuhan dengan teguh? Ini adalah pelajaran pertama yang harus kita pelajari. Di dalam kebaktian pertama, saudara sekalian, saya memberikan satu kesaksian di tahun 1965, saudara sekalian. Di belakang dari rumah papa saya itu terjadi kebakaran. Dan api itu cepat masuk ke rumah kami. Dan waktu itu papa saya punya 10 anak, yang kecil satu belum lahir sekalian. Melihat api sekalian, yang pertama dilakukan orang tua mengeluarkan anak sekalian. Sampai di depan pintu, semua anak sudah ada, api sudah menjalar masuk. Tidak ada yang bisa diselamatkan selain baju dan satu kantong ya surat-surat dibawa oleh mama saya. Besok hari sekalian harus nginap di rumah orang. Bukan satu orang, bukan 2 orang. Satu keluarga 10 anak dengan 2 orang tua. Bukan satu hari sekalian, karena besok tinggal di mana belum tahu. Saudara sekalian, satu kesulitan yang tidak gampang. Tetapi orang tua memberikan pelajaran. Tetap bersandar kepada Tuhan. Sekalipun ada pergumulan. Yang kedua, saudara sekalian, keluarga Ishak. Keluarga Ishak itu punya masalah apa, saudara sekalian? Relasi yang tidak sehat di dalam anggota keluarga. Saudara kembali baca Kejadian 27, saya tidak baca semuanya di sini. Tetapi ada 4 poin yang akan kita pikirkan atau yang kita ketahui dari Kejadian 27. Apa yang terjadi dengan keluarga Ishak? 1, konspirasi Ishak dengan Esau. Saudara sekalian, Ishak berkata kepada Esau, saya sudah tua, sebentar lagi akan mati. Kamu kesini. Buru satu binatang, masak masakan yang enak, kasih saya makan. Setelah itu saya akan memberkati engkau. Sebagai anak sulung, berkat Tuhan akan diturunkan kepadamu. Sesuai tanpa berpikir panjang, Esau mengatakan iya, dan dia pergi berburu. Jatuh kepada kontra konspirasi dari Ribka dan Yakub. Alkitab mengatakan Ribka mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak. Lalu dia panggil, Yakub, kamu kesini. Ambil 2 ekor lembu di belakang. Potong, saya masakkan masakan enak. Kamu kasih kepada papamu untuk makan. Setelah itu dia akan memberkati engkau. Yakub mengatakan, mama, Esau itu berbulu. Saya ini kulitnya licin. Mama kasih bungkus dengan bulu binatang. Dan Esau membawa itu kepada si Ishak. Saudara sekalian, skenario yang ketiga, kebohongan dan penipuan Yakub. Bilang bapak silakan makan. Alkitab mengatakan Ishak sudah tua, mata tidak bisa melihat. Dia mengatakan ini suara-suara Yakub, tetapi kulit, kenapa kulit? Sang Esau. Dan dia bertanya, siapakah engkau? Ishak bertanya, engkau Yakub atau Esau? Saudara sekalian, disitulah Yakub berdusta. Allahku mengetahui, aku ini Esau 2 kali. Saudara sekalian, kemudian si Ishak memberkati dia. Setelah itu saudara sekalian, ada konsekuensinya. Esau pulang, bertanya kepada papanya, memberikan makan kepadanya. Waktu makanan Esau masuk sekalian, papanya menjadi kaget. Ini siapa kamu? Saya Esau. Yang tadi itu siapa? Saudara sekalian, kekejutan di dalam hati sang Ishak itu menyadarkan bahwa dia sudah ditipu oleh anaknya.
yang kedua. Sehingga Esau pun menangis, Alkitab mengatakan, dengan meraung-raung. Sekalian, terjadilah masalah besar di dalam rumah tangga itu. Yakub harus melarikan diri karena ada kebencian yang besar di dalam hati Esau, ingin membunuh anaknya. Keluarga daripada Ishak menjadi broken, menjadi hancur. Sekalian, apa akar masalah di dalam keluarga Ishak yang tidak harmonis relasinya itu? Yang pertama sekalian, orang tua tidak sehati. Ishak mencintai, berpihak kepada Esau, anak pertama. Ribka mencintai, berpihak kepada Yakub. Mereka membangun dua partai politik di dalam keluarga, sehingga menciptakan perselisihan yang tajam dan saling melukai. Orang tua tidak punya contoh teladan mempersatukan keluarga di dalam satu kata dan satu iman, mengakibatkan anak kehilangan arah dan pengertian tentang keluarga yang sehat. Saudara bisa bayangkan, orang tuanya ribut berdua, anaknya lebih ribut sekalian. Sekalian, tiang dasar itu kalau miring, dibangun lagi ke atas pasti lebih miring sekalian. Artinya orang tua harusnya menjadi teladan, tetapi sekalian justru di situ kesalahan, kelemahan mereka. Oke, karakter buruk dari Esau. Bukan saja orang tua punya masalah, Esau juga punya masalah. Dia tidak menghargai hak kesulungannya, dia tidak menghormati berkat Tuhan. Dijual dengan satu mangkok sekalian, kacang merah. Penafsir mengatakan, ya Esau ini menandakan orang dunia, hidupnya itu duniawi, jauh dari Tuhan, tidak saleh, tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah Esau sekalian, masalah dia. Sehingga waktu kesulungannya diambil, berkatnya diambil Yakub, dia marah, dendam, mau membunuh. Ini masalah keluarga sekalian yang rumit, yang menjadi duri di dalam kehidupan berumah tangga. Si Yakub pun penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelicikan sekalian. Seperti orang bilang itu belut sekalian, yang licin, yang banyak akal-akalnya sekalian, sampai menipu papanya. Waktu dia dilahirkan, tangannya memegang kakinya si Esau. Dia ingin keluar dulu sekalian. Dan dikatakan Esau itu, Yakub itu namanya itu menggenggam, tamak sekalian. Dia mau segala-galanya. Sehingga hak kesulungan kokonya juga dirampas dengan cara yang tidak sehat dan tidak benar. Menimbulkan kemarahan, kehancuran keluarga. Sekalian, ini problem di dalam keluarga Ishak. Sekalian, hari ini sekalian, mungkin juga ada keluarga-keluarga seperti keluarga Ishak yang tidak harmonis. Yang relasi suami istri, orang tua, anak, sesama saudara itu tidak sehat, tidak sehat. Ada banyak faktornya sekalian. Faktor karakter yang buruk di dalam anggota keluarga. Faktor orang tua yang tidak menjalankan tugas fungsinya dengan baik, tidak mempersatu dengan baik. Itu menjadi satu peringatan bagi kita semuanya. Satu buku yang berjudul sekalian, Aku dan Seisi Rumahku, ditulis oleh Ajit Fernando, seorang Sri Lanka. Dia mengatakan untuk membangun satu keharmonisan relasi yang sehat antar anggota-anggota keluarga, maka kita sebagai anggota keluarga, baik orang tua, anak, saudara, itu harus menyalipkan diri. Menyalipkan diri artinya melepaskan keegoan, emosi, kepentingan diri untuk bisa menciptakan keharmonisan. Keharmonisan keluarga itu
suami istri dengan anak sebagainya itu baru bisa tercipta apabila ada anggota keluarga yang rela menyalibkan diri, berkorban, melepaskan keegoannya. Dia ambil satu contoh. Seorang bapak yang pulang dari rumahnya sekalian, pulang dari kantornya ke rumah. Dan hari itu dia merasa begitu capek, pingin tidur lebih cepat sekalian dari biasa. Tetapi waktu dia pulang ke rumah setelah selesai makan, dia mendapat informasi anak putrinya itu mau ke pesta malam itu dan minta dia jemput setelah pesta sangat malam. Sekalian dalam hatinya marah karena dia pingin istirahat, tetapi anak itu minta dijemput. Sekalian di dalam pergumulannya harus bagaimana sekalian? Harus marah kepada anaknya, membatalkan dia punya pestanya sekalian. Kalau dia melakukan begitu akan menjadi satu keretakan relasi dia dengan anaknya. Dan sebagai orang Kristen dia mengatakan, saya menjemput sekalipun capek, sekalipun lelah. Nah, waktu saya malam menjemput dia sekalian, anak itu merasakan kasih seorang bapak, relasi yang sangat dekat sekalian. Sehingga di sana tercipta suatu kedekatan relasi orang tua dengan anak. Justru di saat-saat yang sulit perlu pengorbanan. Tetapi kalau sebaliknya, dia membatalkan dan mempersalahkan anaknya sekalian, maka itu akan menjadi keretakan yang berkelanjutan. Sekalian, adakah saudara sanggup menyalibkan diri? Adakah engkau sanggup sekalian melepaskan keegoan sekalian, sehingga tercipta satu keharmonisan keluarga yang sehat? Di dalam satu makan malam, orang tua bersama anak sekalian, papanya marah dan menyakiti hati si ibu. Ibu berpikir, saya juga bisa marah. Kalau dia lanjutkan sekalian, maka akan menjadi satu pertengkaran yang membingungkan anak. Tetapi kemudian si ibu itu sekalian, dia berkata, saya menyalibkan diri, tidak berkonfrontasi. Tetapi setelah tenang, setelah waktunya tepat, dia baru berbicara dengan suaminya. Saudara sanggup menyalipkan diri emosi, itu menyelamatkan dan membangun suatu keharmonisan rumah tangga yang sungguh-sungguh. Terakhir sekalian, keluarga Yakub pilih kasih. Kalau sudah baca di dalam Kejadian 37 ayat 34, di sana dikatakan Yakub lebih mengasihi Yusuf karena dilahirkan waktu tua. Ada mengatakan karena Yusuf itu cerdas ataupun bijak, sehingga dia mencintainya, membuat jubah yang maha indah. Alkitab Indonesia menerjemahkan, atau berwarna-warna. Setelah itu saudara yang lain melihat sekalian, dia menjadi marah, benci kepada si Yusuf dan benci juga kepada Yakub, papanya. Kenapa kamu mengasihi dia melebihi kami? Apakah kami 11 saudara tidak berharga di matamu dibandingkan dengan satu orang itu? Saudara, akhirnya bagaimana? Yusuf akhirnya dijual ke Mesir. Terjadi satu perselisihan di dalam anggota keluarga yang sangat tajam, sampai hampir-hampir dibunuh sekalian. Cuman Yehuda mengatakan jangan kita bunuh dia, dia juga saudara daging kita, dijual saja, jual ke Mesir sekalian. Nah, di situ Tuhan berkarya dengan ajaib. Itu satu topik yang berbeda. Tetapi sekalian masalahnya pilih kasih menimbulkan masalah. Sekalian itu pun harus hati-hati kita sebagai orang tua. Kita pelajari apa penyebab pilih kasih. Pilih kasih itu ada beberapa sebabnya. Satu, kesamaan pribadi. Saya ngomong dengan anak ini gampang nyambung ngerti. Sekalian itu membuat kita bisa pilih. Atau melihat anak ini akademisnya bagus, punya potensi prestasi, keterlibatan emosional. Kita berbicara interaksi dengan dia itu bisa menyangkut hatinya. Kemudian sekalian kadang kita kurang sadar tindakan kita itu melukai sesama anak karena kita mengasihi satu itu. Dan kemudian sekalian kadang juga karena tradisi mengakibatkan orang pilih kasih. Sekalian pilih kasih menjadi satu celah yang berbahaya di dalam kehidupan rumah tangga.
yang bisa membuat keretakan yang susah diselesaikan. Beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk mengatasi ya pilih kasih ini. Kan satu harus mengakui, mengerti ada pilih kasih kalau ada di dalam kehidupan keluarga saudara. Kemudian saudara harus mengidentifikasi jelas penyebabnya itu apa. Kalau penyebabnya karena saya lebih dekat dengan dia apa sebagainya itu sekalian, itu harus kita atasi. Jangan itu menjadi penyebab kita pilih kasih. Kemudian sekalian membangun hubungan yang seimbang. Baik dari waktu perhatian kasihnya kepada anak seharusnya seimbang. Dan mengembangkan parenting yang sehat. Parenting yang sehat maksudnya sekalian berempati, menggunakan disiplin yang positif. Disiplin positif artinya memberi nasihat, dukungan kalau ada yang salah. Bukan dengan kekerasan atau hukuman. Memahami kebutuhan anak-anak dan membangun keharmonisan keluarga. Saudara, ini beberapa item hal yang bisa menolong kita untuk mencegah ya pilih kasih. Sehingga ada keharmonisan yang indah di dalam keluarga. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Persembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Visi misi keluarga kita sekalian. Diberkati Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, supaya menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Sebagai proyek ketaatan sekalian, 2 item saya menganjurkan saudara membangun family altar atau mesbah keluarga untuk keluarga. Membawa keluarga lebih dekat kepada Tuhan, membawa keluarga lebih dekat antar anggota keluarga. Yang kedua sekalian, minggu depan 11 Mei di dalam 3 kebaktian umum sekalian, kita ada kebaktian Parents Day atau Hari Orang Tua dengan berbagai acara yang sangat-sangat baik. Saudara, bawa seisi keluargamu, bawa teman-temanmu datang. Karena ini momentum yang Tuhan berikan kepada kita yang sangat-sangat berharga. Mari kita masuk di dalam doa.